Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Acur wungu nirdaya tan asepe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Sampurjala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram. Menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Pangeran Puger Balelo. Dalam seri ke-82 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Patih Gending, Norman sebagai Sukmo, Elias sebagai Kitayu, Ashari sebagai Sumanggrah, Jumali sebagai Nandoko, Suryadin sebagai Guntur, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sandiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi.
Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Patih Gending buru-buru menarik tangan kanannya ketika hendak membelai rambut Aji Sukmo. Matanya mendelik dan mulutnya setengah menganga. Dia tidak percaya jika tangannya seperti disengat ribuan lebah. Untuk menutupi keterkejutannya, dia membuang muka dan mengusap wajahnya dengan tangan kirinya. Ada apa, Eyang? Oh tidak, tak ada apa-apa. Mengapa Eyang memandangku seperti itu? Eyang hanya tak yakin jika kau ternyata mengagumkan Eyang. Kau benar-benar membuat hati Eyang terketuk. Nah, kau mau ikut Eyang? Ikut kemana, Eyang? Kau boleh ikut Eyang Gending ke Demak Bintor. Untuk apa, Eyang? Aku ingin pergi ke Mataram. Ke Mataram atau Demak tak ada bedanya, cucuku. Demak juga sebuah kota besar yang sangat ramai. Kau bisa melakukan apa saja yang kau inginkan. Tidak, aku tak ingin ke Demak. Tapi aku ingin ke Mataram. Tidak mesti sekarang, bukan? Demak lebih dekat dibandingkan dengan Mataram. Jika kau hendak ke Mataram, masih menempuh perjalanan yang cukup lama. Setidak-tidaknya memakan waktu berhari-hari jika kau berjalan kaki. Aku senang berjalan kaki, keluar masuk hutan. Tidak, Eyang tidak akan membiarkanmu pergi seorang diri, Sukmo. Eyang tidak tega jika kau mendapat rintangan dan halangan di dalam perjalananmu. Jangan, Ger, jangan. Jika kau hendak ke Mataram, kau harus mau menunggu Eyang. Eyang juga sering pergi ke Mataram. Tapi ku minta kau mau mendengarkan Eyang. Kau ikut saja dengan Eyang. Jangan pergi kemana-mana. Aku yakin kau akan menjadi orang besar jika mau mendengarkan Eyang. Besok pagi Eyang akan melatih orang-orang desa. Melatih para pemuda yang akan menjadi seorang prajurit dan pendekar-pendekar tangguh. Apakah kau tidak tertarik? Menjadi pendekar? Benar. Orang-orang muda yang mau mengikuti petunjuk Eyang tentu saja akan menjadi pendekar-pendekar pilih tanding. Demikian juga denganmu. Jika kau mau ikut Eyang, maka kau akan menjadi seorang pendekar besar. Tapi mengapa di sini banyak terjadi pertumpahan darah, Yang? Kakek bilang bahwa seorang pendekar sejati pantang menumpahkan darah sesamanya. Benar. Pendekar sejati memang pantang menyakiti sesamanya. Ia pun tidak akan menumpahkan darah sesamanya jika tidak terpaksa. Ingat, jika tidak terpaksa. Aku tak mengerti. Pesan kakek tidak begitu. Siapa kakekmu? Kakekku bernama Wulung. Wulung? Ya, Eyang. Menurut ayah, Wulung artinya adalah Raja Wali kecil yang suka berpetualang di angkasa. Ia memiliki bulu-bulu yang indah. Ia adalah binatang yang mengagumkan. Aku pernah mengetapelnya, tapi dengan lincah ia bisa menghindari batu-batu kecilku
yang kuambil dari dasar sungai yang paling dalam. Aku benar-benar menemukan wiji pinili. Aku menemukan bibit unggul yang bisa kuandalkan sebagai seorang pendekar besar. Ya, jika ku sentuh rambutnya saja bagaikan disengat ribuan lebah. Bagaimana jika ia menggunakan seluruh kemampuan ilmu gaibnya? Sungguh anak ajaib. Ya, aku harus membimbingnya. Aku harus memilikinya agar menjadi kekuatan Demak Bintoro yang kelak bisa meruntuhkan Mataram. Mengapa Eyang Gending diam saja? Tidak apa-apa cucuku. Eyang hanya berpikir bagaimana memberikan yang terbaik untukmu. Kau memang pantas jika mau hidup bersama-sama Eyang. Besok pagi kau akan tahu bagaimana Eyang akan turun langsung melatih para pemuda menjadi pendekar-pendekar ulung. Mereka selalu lenyap di hutan kendeng ini, Ki. Aku pernah melihatnya sendiri. Apakah kau tidak tahu di mana letak persembunyian mereka? Mereka seperti para siluman yang hanya menampakkan diri di malam hari. Aku mesti menyelidikinya sendiri. Mereka lenyapnya di sekitar sini, Ki. Kita harus mencarinya sampai ketemu, Ki. Aku benar-benar tidak terima dengan perlakuan mereka yang biadab dan senang-menang. Dasar tikus-tikus. Tidak berani menampakkan diri. Ki, kita harus berpencar. Aku akan ke barat dan kau bisa ke sana. Jangan. Ini daerah yang berbahaya. Kita tidak boleh berpisah. Kita jangan kerusa-kerusu. Kalau kita tidak berpencar, kita tidak akan menemukan tikus-tikus itu, Ki. Kita harus menghadapinya. Aku lebih baik mati daripada melihat kebiadaban mereka. Hati-hati kau bicara, Sumanggra. Hati-hati. Jangan terlalu jauh. Ada apa, Ki? Aku melihat seberkas sinar. Sinar? Di mana, Ki? Ikutilah aku. Kembali Kitayu dan Sumanggrah melangkah menyimpahkan semak belukar di hutan pegunungan Kendeng. Mereka menuju ke tempat di mana Kitayu melihat seberkas sinar yang telah lenyap dalam kegelapan malam. Sumanggrah berdebar-debar karena merasakan keganjilan di kawasan wilayah itu. Mengapa yang mematikan lampu minyak itu? Pelita minyak kecil seperti ini hanya bisa mengundang malapetaka, Sukmo. Mengapa begitu, Eyang? Banyak binatang buas yang suka pelita minyak. Demikian juga dengan para penjahat. Ia suka menggunakan pelita minyak sebagai petunjuk kemana ia akan melangkah. Kita bisa diketahui oleh orang lain. Kalau begitu, Eyang bersembunyi di sini. Oh, tidak. Eyang tidak bersembunyi. Eyang hanya berlindung dari segala kemungkinan, cucuku. Kita harus nantiasa waspada dan hati-hati jika diam dalam kesunyian hutan belantara seperti ini. Berarti Eyang takut? Takut pada siapa, cucuku? Eyang takut pada penjahat
dan binatang buas. Eyang bukannya takut, tetapi Eyang ingin menyelamatkan dirimu, cucuku. Eyang sudah tua, paling sebentar lagi mati. Lain halnya dengan dirimu, masih muda dan bisa melakukan banyak hal. Masa depan Eyang ada di tanganmu, cucuku. Aku tidak takut pada serigala atau binatang buas lainnya. Apalagi para penjahat. Aku justru senang jika menghadapi tantangan. Aku pernah membunuh macan dan serigala. Tapi kau di sini tak boleh diganggu oleh apapun dan siapapun, Sukmo. Kau harus tetap tenang dan tidak boleh dilukai oleh siapapun. Oh, Kanjeng Patih benar-benar cerdik. Ia bisa menghadapi dan mengendalikan bocah itu. Dan dugaanku benar. Kanjeng Patih pasti menyukai bocah kecil itu. Kita pantas mengancungkan jempol buatnya. Bocah kecil itu masa depannya cerah. Ia bisa menjadi seorang pendekar besar. Ia memiliki keberanian luar biasa, Kakang. Ia ternyata anak Kiwari Adinandoko. Oh, luar biasa. Ia punya bibit unggul. Sukmo, calon pendekar pilih tanding yang akan memperkuat Demak Bintoro. Tapi kalau Kanjeng Patih tidak hati-hati, bocah kecil itu bisa menjadi bumerang. Keparat, siapa kau? Jangan lari. Bajingan-bajingan tengik. Kalian yang membunuh anak istriku. Tutup mulutmu. Jangan menuduh sembarangan. Kau belum tahu siapa kami. Kalian adalah prajurit-prajurit yang tidak tahu diri. Jaga mulutmu kalau tak ingin hancur. Guntur, kau seorang prajurit yang menyalahgunakan kedudukan. Sebagai prajurit, hendaknya melindungi orang-orang lemah. Bukannya menghasut dan membunuh perempuan dan anak-anak kecil. Monyet jelek, siapa kau? Siapa kau? Namaku Sumanggala, yang dikecewakan oleh sikap tak sopan dan biadab oleh para prajurit Demak Bintoro. Sudah, Kakang. Tunggu apa lagi? Bereskan saja. Mampuslah kau jahanam! Kaulah yang akan mampus di tanganku. Hentikan! Hentikan! Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Nandoko dan Guntur terkejut sekali ketika dua kali teriakan orang yang tak dikenalnya mengandung kekuatan luar biasa. Mereka seperti disapu badai hingga terpental beberapa ujung tombak.
Tubuh mereka terhuyung-huyung, merasakan hawa panas yang menampar wajah dan tubuh mereka. Muncul di depan mereka seorang lelaki tua dengan jenggot sangat panjang dan serba putih. Lelaki tua itu mengenakan pakaian serba hitam dan sangat sederhana. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.